Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan bedah buku Kanal Berkah. Dan hari ini episode yang kedua. Kita ada karena ada sejumlah orang yang menjadi kanal berkah bagi kita. Jadi, kenapa kita harus menjadi kanal berkah? Salah satunya adalah karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ada sejumlah kanal berkah orang lain yang menjadi kanal berkah bagi kita yang Allah utus. Kita sadari atau tidak, sesungguhnya seluruh nikmat dan rahmat hidup yang kita terima hari ini sejatinya adalah karena ada sejumlah orang yang diutus Allah untuk menjadi kanal berkah bagi kita. Siapa saja mereka? Ada orang tua kita, ada guru kita, ada dosen kita, ada atasan kita ketika bekerja, atau bagi kita para pengusaha juga ada bawahan kita. Dan menjadi kanal berkah ini adalah bagian dari bentuk cara mudah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena salah satu cara mudah bersyukur adalah dengan cara mengingat. Apa yang diingat? Mengingat pertama nikmat yang langsung sampai kepada kita dari Allah. Ketika bangun tidur kita sudah suruh mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bangun mengingat, ternyata kita bersyukur kepada Allah telah dihidupkan setelah sebelumnya mati, tidur artinya. Nikmat langsung, kita bisa bernapas, berjalan dan sebagainya. Tapi selain kita suruh mengingat nikmat Allah, adalah mengingat nikmat Allah. Kalau yang pertama, maksud saya langsung kepada kita dari Allah. Yang kedua, nikmat Allah yang sampai kepada kita melalui orang tua kita. Tanpa kasih sayang orang tua kita yang luar biasa, mungkin kita nggak sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita berbuat baik kepada orang tua kita? Baik yang masih ada maupun yang tidak ada. Bagi yang sudah ada, tentunya kapan silaturahim kita kepada beliau. Bagi yang sudah ada, kapan kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk beliau, dan kapan kita sedekah untuk terakhir atas nama beliau. Pernah kita juga mengingat orang yang telah menjadi kanal berkah bagi kita, seperti guru ngaji kita, guru TK kita, guru SD kita. Kita sekarang bisa membaca Quran, jangan-jangan karena guru-guru TPA kita di kampung, guru-guru SD yang mengajari kita membaca. Dan banyak sekali kita melupakan bahwa kita ada di posisi sekarang, juga banyak teman kuliah, teman kerja yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Tetangga kita, mungkin kenalan kita. Dan untuk bisa menjadi kanal berkah adalah salah satunya kita mengingat bahwa kita ada karena sejumlah orang yang diutus menjadi kanal berkah bagi kita. Nah, kalau ditanya, siapa sosok yang menjadi puncak model kanal berkah? Sosok yang menjadi puncak model dari segala model kanal berkah adalah Rasulullah SAW, beserta keluarganya dan sahabatnya. Lewat perjuangan beliau yang begitu dahsyat selama kurang lebih 23 tahun dalam menyebarkan ajaran Allah, akhirnya kita mengenal Islam dan iman. Beliaulah yang diutus Allah untuk menjadi kanal berkah bagi seluruh alam. Dalam bahasa Al-Quran, rahmatan lil alamin. Bayangkan, bagi kaum muslimin, mukminin semuanya, dengan iman yang ada, kita bisa mengubah musibah menjadi rahmah. Dengan iman yang ada, kita bisa hidup tenang sebelum kita memiliki segalanya. Iman itu luar biasa. Ya. Dan menariknya, rahmat Allah berupa iman dan Islam sampai kepada kita mulai perjuangan Rasul yang sangat berat.
Rasul dulu diagung-agungkan, bahkan digelar Al-Amin, temannya banyak, tapi begitu menyebarkan kalimah la ilaha illallah yang sampai kepada kita, Masya Allah ujiannya sangat berat. Pernah kaya raya, demikian pula istrinya Khadijah, tapi Rasul setelah menyebarkan kalimah la ilallah, Rasul kemudian hartanya habis di jalan Allah. Nah, itu model kanal berkah yang luar biasa. Bahkan terhadap orang yang tidak mengikuti ajaran beliau sekalipun, baik secara halus atau terang-terangan menolak, orang-orang yang menolak atau ngaku Islam tapi tidak cocok dengan ajaran beliau, tetap mendapatkan kebaikan dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Misalkan aja, ketika umat Islam butuh pakaian untuk sholat, butuh bangunan untuk membuat masjid, butuh pesawat untuk naik haji atau umroh, maka yang mendapatkan kebaikan di sini bukan semata umat Islam, tapi orang yang tidak beragama Islam pun mendapatkan keuntungan baik ekonomi dan sebagainya. Ini luar biasa ya, model kanal berkah yang dicontohkan Rasul. Demikian juga terhadap makhluk lain seperti jin, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Padahal nggak ada hubungannya dengan manusia secara langsung, tetapi dia pun dilindungi dengan ajaran Rasul. Al-Quran mengabarkan dalam sebuah surat Al-Anbiya ayat 107, dikatakan di sana, "Wama arsalnaka ila rahmatal lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya, Rasul diutus bukan saja untuk kaum muslimin, mukminat, bukan saja untuk manusia, rahmat bagi seluruh manusia, alam raya termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian makhluk seperti jin dapat. Misalkan saya ambil contoh. Ketika kurban kaum muslimin, kita memotong sapi atau kambing. Itu adabnya ketika kita memotong, pisaunya harus tajam untuk memotong. Sehingga ketika dipotong, cepat, langsung, tidak sakit ya. Dan ketika memotong, sapi atau kambing yang mau dipotong, dijauhkan dari tempat pemotongan, agar dia secara psikologi tidak merasa sedih karena teman-temannya sudah dipotong dan dia, nanti saya juga akan dipotong. Dijauhkan. Luar biasa. Ada sepenggal kisah perjalanan saya ketika muhibah ke Turki, diberi kesempatan oleh Yayasan Nur Indonesia. Kami napak tilas Syekh Badiuzzam, seorang ulama yang luar biasa menyebarkan Islam. Dan ketika dalam episodenya dia harus keluar masuk hutan karena dikejar-kejar oleh penguasa mau dihabisi. Tetapi Badiuzzam tetap berdakwah dan murid-murid yang mengikutinya. Nah, ada kejadian ketika Badiuzzam sampai di hutan ingin membuat rumah sederhana untuk tinggal. Badiuzzam Senursi dengan teman-temannya. Muridnya itu suruh bikin rumah, tapi ketika nggali ada semut. Sampaikan kepada Syekh, ada semut, cari tempat lain, jangan sampai kita membangun rumah merusak rumah makhluk lain. Maka dicari sampai 3 kali. Ketiga kali murid-murid yang sudah merasa capek, maka muridnya tetap mendirikan rumah, dan begitu malam ditempati, setelah selesai rumah dibangun, ditempatin, muncul semut yang banyak. Badiuzzam Senursi bertanya kepada murid-muridnya, tadi ketika mendirikan tiang di sini ada semut nggak? Ada. Kenapa nggak pindah? Sudah capek, Syekh. Oke, karena ini tempatnya rumahnya semut, kita tinggal di sini merusak rumah mereka, maka tugas kamu adalah ngasih gula untuk mereka. Inilah luar biasa orang yang punya keimanan yang luar biasa, nggak sembarangan. Demikian pula kita ke safar, kepengen buang air kecil, tetapi misalkan tidak ada toilet, kita boleh buang air kecil di tempat katakanlah di bawah pohon dan sebagainya, tapi jangan tempat pohon yang tempat orang berteduh di situ, atau lubang yang di situ kemungkinan banyak binatang. Artinya Rasul diutus menjadi kanal berkah bukan saja bagi manusia, bukan saja bagi muslim, tapi bagi seluruh alam raya. Karena itu sudah seharusnya bagi seluruh umat Islam menghadiahkan sholawat dan salam kepada beliau dan kepada keluarganya serta sahabat beliau atas perjuangannya dalam menegakkan ajaran
di muka bumi ini. Nah, kalau ditanya, kenapa sih sebegitu pentingnya belajar kanal berkah atau harus kita menjadi kanal berkah? Mengapa? Mari kita ikuti di episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.